selamat pagi semuanya. Ya, pada pagi hari ini saya coba akan membahas terkait dengan sistem ekonomi Indonesia. Namun, pada sesi ini saya akan lebih fokus dulu kepada konsep dasarnya dulu. Konsep dasar terkait dengan sistem ekonomi. Kemudian, yang kedua kita akan membahas terkait dengan elemen apa saja sih yang terkandung dalam suatu sistem dan permasalahan apa yang biasanya timbul dalam sistem ekonomi. Oke, untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kita akan coba untuk memulai saja. Oke. Yang pertama, rasanya tidak akan enak ya ketika kita belum memahami dulu pengertian dasar atau definisi dasar dari suatu sistem. Sistem itu apa sih? Gitu. Kalau bisa dibilang sistem itu adalah sebuah satu kesatuan ya. Satu kesatuan yang saling berintegrasi, saling berinterrelasi, jadi saling berkaitan begitu ya satu sama lain sehingga membentuk suatu sistem. Yang mana kalau ada satu bagian yang tidak ada di bagian sistem ini, maka proses itu tidak akan berjalan dengan baik gitu ya. Jadi kalau bisa ditingkaskan, elemen-elemen sistem itu terdiri dari 4 kata ya. Yang pertama terkait dengan adanya satu kesatuan atau solid, kemudian ada hubungan saling mempengaruhi, yaitu ada interrelasi, kemudian ada integrasi yang berkaitan dengan jika yang satu proses A tidak dilakukan, maka proses B bisa dilakukan atau bahkan tidak bisa dilakukan karena mempengaruhi. Nah, kemudian ada tujuan yang ingin dicapai dari sistem tersebut. Sebagai contoh yang sederhana, misalkan ya, kalau kita berkunjung ke restoran begitu, pasti kan ada sebuah sistem bagaimana kita untuk memesan makanan ya. Dalam setiap restoran itu pasti beda-beda sistemnya. Ada yang pelayan yang mendatangi kita atau kita malah self service untuk datang ke kasir gitu ya. Nah, jika sistem itu tidak dilaksanakan, akan mungkin sekali bahwa makanan yang kita harapkan untuk datang justru malah belum dibuat seperti itu. Atau hal yang sederhana lain apa? Misalkan kita menyediakan bisnis penyedia makanan seperti catering begitu ya. Tentunya ada proses-proses yang sudah berjalan sedemikian rupa sehingga bisa menyajikan makanan dengan tepat waktu kepada customer. Jika saja di bagian packagingnya itu kehabisan packagingnya, maka pasti proses itu akan terhenti. Paling tidak terlambat lah ya, jika memang ada satu bagian proses yang seharusnya bisa dilewati secara tepat waktu. Impact-nya apa? Impact-nya adalah klien kita atau customer kita pasti ada rasa kecewa atau ada keterlambatan yang harus terjadi dalam proses penyampaian produk atau jasa kita kepada customer. Dan itu pasti berdampak kepada hal yang mungkin kurang perfect ya, kurang profesional seperti itu. Itu salah satu contoh sederhananya. Jadi kalau sistem ekonomi, berarti sistem ekonomi itu kumpulan dari sistem-sistem, subsistem yang membentuk suatu sistem ekonomi yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa suatu sistem itu saling berpengaruh satu sama lain. Nah, ini selanjutnya kita membahas terkait sistem ekonomi dari pendapat beberapa pakar ya. Yang kalau kita lihat di sini, hal yang paling mendasar yang dibahas adalah seperti John, dia membahas terkait banyaknya various resource. Jadi sistem itu pasti berkaitan dengan berbagai macam sumber daya. Ya kalau misalnya kayak tadi contoh penyajian makanan, berarti pasti ada kopinya sebagai SDM gitu ya. Kemudian ada tim packaging, biasanya berkaitan dengan supplier packaging yang ujung-ujungnya pasti berhubungan dengan pabrik, misalnya pabrik pembuat cover makanan. Kemudian mungkin berhubungan juga dengan tukang sablon yang mana fungsinya untuk branding ya, produk branding. Kemudian ada juga bahan makanannya sendiri atau bumbu-bumbu, tentunya itu sumber daya yang berbeda-beda. Jadi sumber daya itu baru sumber daya yang mendukung produk ya. Begitu juga dengan SDM. Ada juga sumber daya berupa aset tetap. Aset tetap. Seperti apa? Ya misalnya seperti mesin. Kemudian ada rumahnya mungkin ya, atau workhouse-nya seperti itu.
Nah, itu kalau John, kita melihat di bawah sistem itu terdiri dari berbagai macam sumber daya. Gitu. Sedangkan kalau menurut George, sistem ekonomi itu terbagi menjadi dua kubu besar ya. Ada yang sosialis, ada yang kapitalis. Kalau kapitalis biasanya sistemnya berada di negara barat gitu ya, Eropa, negara barat itu biasanya kapitalis. Sedangkan kalau sosialis misalnya seperti China gitu. Dan sistem ekonomi itu ada yang direncanakan ataupun yang tidak. Sedangkan kalau untuk pendapat yang lainnya ini juga hampir mirip ya, bahwa sistem itu tidak berdiri sendiri. Ada pengaruh luar, eksternal, seperti sosial, politik, ataupun hal-hal lain yang mempengaruhi suatu sistem tersebut. Dan setiap negara tentunya punya ciri khasnya masing-masing, baik itu dari sisi sosial, politik, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk pendapat yang selanjutnya ini ada Bu Nadi maupun Bu Mary ya. Ini terkait dengan ini pendapat ahli dari Indonesia, supaya balance ya antara yang luar dengan Indonesia. Kalau Bu Nadi, dia membahasnya bahwa sistem perekonomian itu adalah sistem sosial. Mengapa demikian? Karena ada kaitannya dengan lingkungan eksternal. Jadi tidak hanya lingkungan internal berupa tenaga kerja atau sumber daya manusia, ataupun dengan sumber daya lain yang mendukung daripada terbentuknya produk atau jasa, tapi juga ada sistem sosial kemasyarakatan. Dalam rangka sama, tujuannya adalah untuk meningkatkan kemakmuran. Gitu ya. Dan kalau Bu Mary dia hampir mirip, bedanya dia bahwa sistem itu juga tidak berdiri sendiri, tidak hanya untuk mengatur manusia, tapi juga untuk ada kaitannya dengan perangkat kelembagaan atau institusi dalam suatu tatanan kehidupan. Yang mana setiap negara tentunya punya ciri khas atau ciri khas masing-masing dari negara itu. Jadi kalau misalnya susunan struktur ekonomi dari China dengan Amerika tentunya pasti sangat berbeda. Dan lingkungan politik maupun sosialnya pun juga berbeda. Maka sistem ekonominya pun juga pastinya berbeda. Dan belum tentu jika kita mengadopsi suatu sistem ekonomi suatu negara, lalu akan cocok di negara kita. Ya, karena setiap negara itu punya kekhususan atau keunikan masing-masing sehingga membutuhkan sistem ekonomi yang sesuai gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan jadi kalau bisa kita simpulkan kalau kita lihat dari grafik ini ya, bahwa seperti yang disampaikan oleh para ahli tadi, simpulannya bahwa sistem ekonomi itu kalau kita lihat dari diagram itu adalah hubungan ya, interrelasi, integrasi antara sekelompok manusia dengan lembaga atau peranata. Nah, lembaga peranata ini bisa dalam skup politik, bisa dalam skup sosial, maupun ide-ide tertentu, ya, yang sangat mempengaruhi satu sama lain, yang ditujukan untuk memecahkan problem-problem dasar perekonomian. Nah, problem dasar itu ya berkaitan dengan 3 hal biasanya kalau di ekonomi, berkaitan dengan produksi, kemudian distribusi maupun konsumsi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan atau tercapainya kemakmuran dalam suatu masyarakat. Nah, kalau kita lihat di sini kan ekonomi sistemnya menjadi core-nya ya, di mana dia dilingkupi oleh ada ideologi, ada integrasi. Integrasi ini terkait dengan saling mempengaruhi tadi. Kemudian ada industrialisasi dan institusi. Institusi ini berkaitan dengan lembaga atau peranata yang tadi. Kenapa disebut ada industrialisasi? Karena biasanya sistem itu membuat segala sesuatu itu terstruktur, ya, terorganisir. Sehingga yang ranahnya tadinya tradisional dengan cara yang mungkin kurang efisien, maka dibuat efisien dengan adanya struktur yang baik, sistem yang baik, sehingga tercapai tujuan dengan cara yang lebih efisien. Sedangkan ideologi yang dimaksud di sini adalah terkait dengan yang tadi saya bilang, bahwa setiap negara itu punya ciri khasnya masing-masing. Sehingga kaidah-kaidah yang berlaku dalam suatu sistem ekonomi yang fungsinya itu biasanya untuk mengatur ya. Jadi setiap konteksnya kalau negara kita bicara dengan terkait dengan struktur ekonomi suatu negara. Tapi kalau kita bahas terkait dengan organisasi misalnya, setiap organisasi pasti punya standar operation procedure gitu kan ya, yang dia mengatur terkait dengan
kaidah-kaidah dalam suatu skop perusahaan tersebut. Fungsinya apa? Supaya bisa berjalan sesuai dengan track-nya yang diharapkan oleh pemimpin perusahaan. Sama, begitu pula dengan sistem perekonomian dalam suatu negara. Akan tercipta kaidah-kaidah atau tindakan tingkah laku yang dasarnya bisa dari moral ataupun dari hal lain yang sifatnya itu seperti memagari begitu ya, seperti memagari agar tidak keluar jalur, dalam artian tidak berat sebelah dalam memangku kepentingan begitu. Maka ada sebuah kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, ideologi contohnya seperti di Indonesia. Mungkin kalau di Barat dia lebih condong ke kapitalis begitu ya. Sedangkan kalau di China dia lebih ke arah komunis. Lalu apakah di Indonesia itu cocok di antara dua itu? Kalau kita lihat dan pelajari dalam mungkin mata kuliah yang sebelumnya kalian sudah pelajari juga, Indonesia itu lebih condong ke arah asas sistem ekonomi berlandaskan Pancasila. Kenapa? Karena pandangan hidupnya, falsafahnya, dan kaidah yang dianut itu berasal dari nilai-nilai luhur Pancasila. Maka ada yang bilang bahwa sistem perekonomian Indonesia itu adalah sistem ekonomi berbasiskan Pancasila. Tapi apakah sampai saat ini seperti itu? Atau sudah ada pergeseran, cenderung lebih ke arah kapitalis? Nah, itu kita perlu pelajari lebih lanjut tuh, seperti apa. Jadi, setiap negara pasti punya ideologi yang berbeda-beda. Nah, di lingkup luarnya, di bagian eksternalnya lagi, kita lihat ada politik di sini. Ada teknologi, histori maupun culture. Culture ini juga berkaitan erat dengan kaidah yang berlaku. Sama ya, kurang lebih hampir beririsan lah, seperti itu. Nah, kemudian sedangkan kalau untuk politik ini, setiap negara pasti punya ciri khas politiknya masing-masing. Dan politik itu pasti berhubungan erat dengan ekonomi. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan sistem perekonomian antar negara, pasti situ sudah ada unsur politik di dalamnya. Kemudian apalagi di sini ada kaitan dengan histori, yaitu sejarah. Ini juga berkaitan dengan ideologi ataupun kaidah-kaidah yang berlaku. Histori di sini juga bisa berarti bagaimana perjalanan suatu negara dengan sistem ekonomi tertentu. Karena kan tiap negara belum tentu dia cocok dalam suatu sistem ekonomi tertentu. Bisa saja dia berubah atau memperbaiki sistemnya. Seperti itu. Jadi kadang kalau misalnya kita lihat ya, ada suatu negara yang sistem ekonominya itu barangkali kurang cocok, maka biasanya yang terjadi adalah dia terjadi ketidakstabilan ekonomi. Dan kalaupun dia bertumbuh, pertumbuhannya itu mungkin tidak optimal atau bahkan tidak signifikan gitu. Yang akhirnya kadang kita lihat ada krisis ekonomi dan lain sebagainya. Itu lebih, kalau kita boleh lebih jauh, kita lihat dulu sistem ekonominya cocok nggak sih dengan negara itu. Jadi nggak bisa disamaratakan antara satu negara dengan negara yang lain pasti cocok, pasti sama. Bisa diberlakukan suatu sistem ekonomi yang sama. Nah, makanya di sini juga sempat dibilang bahwa sistem perekonomian tidak dapat lepas dari struktur perekonomian suatu negara. Contohnya, kalau negara itu memang sudah negara agraris ya, yang ditopang melalui perekonomian pertanian atau peternakan, memang daerahnya subur atau daerahnya tropis. Maka kalau dipaksakan dia untuk full industrialisasi seperti negara barat misalnya, yang memang sumber daya alamnya itu tidak melimpah, maka bisa jadi malah justru akan meruntuhkan sistem perekonomian negara itu. Nah, padahal yang kita mau adalah justru dengan adanya sumber daya alam itu malah justru tambah meningkatkan sistem perekonomian dari negara itu. Jadi kalau kemudian terjadi sebuah pergeseran, terjadi sebuah kemunduran sistem perekonomian suatu negara, bisa jadi sistem ekonominya itu kurang tepat atau perlu ada perbaikan sehingga sistem perekonomian di negara itu bisa bertumbuh. Dikatakan sistem perekonomian itu bisa menjadi sistem perekonomian yang adaptable di negara itu adalah ketika perekonomiannya bertumbuh ke arah yang positif. Ya. Nah, sekarang kalau terkait dengan teknologi yang terakhir ini adalah terkait dengan bagaimana produk atau jasa itu bisa diproduksi.
Nah, kecanggihan teknologi setiap negara pun juga berbeda-beda. Contohnya kalau Indonesia ini teknologinya biasa di tingkat tengah-tengah, tidak terlalu mutakhir, tapi juga tidak tradisional begitu. Tapi masih dengan akses padat karya ya, dibandingkan dengan negara-negara lain yang memang dia sudah high tech dalam sisi produksi produk ataupun jasa, dia sudah lebih dulu, one step ahead seperti itu. Sedangkan kita biasanya kita mengadopsi, mana sih yang cocok buat negara kita, maka kita tarik, kita adopsi. Kalau misalnya tidak cocok, maka kita akan coba untuk mengevaluasi, kemudian menyesuaikan dengan culture-nya kita, dengan konteks pasnya dengan negara kita, seperti itu. Jadi untuk mengingat lebih mudah, ingatan salah satu contohnya dengan melihat diagram ini, bahwa sistem ekonomi itu terdiri dari subsistem yang saling berkorelasi, saling berintegrasi, sehingga menciptakan sebuah sistem yang efisien, seperti itu ya. Nah, sistem ekonomi juga diarahkan untuk membentuk suatu orde ekonomi ya, di mana orde ekonomi itu tujuannya adalah sama, untuk mencapai tujuan tertentu. Tapi biasanya orde ekonomi itu bergantung juga dengan yang tadi kita bahas, tidak jauh-jauh dari ideologi, falsafah, kaidah-kaidah yang berlaku, atau yang bisa gampang disebutnya adalah watak dari negara itu sendiri. Nah, kalau di Indonesia kita sebutnya ada yang orde lama, orde baru gitu ya. Nah, itu salah satu contoh dari orde ekonomi yang sudah ada di Indonesia. Nah, kalau sekarang ordenya apa, mungkin kalian bisa kasih menebak menurut kalian seperti apa orde ekonomi yang sedang berlangsung saat ini. Oke, selanjutnya ketika kita sudah bahas tadi ya terkait dengan sistem, kemudian kita sudah bahas terkait dengan sistem ekonomi. Nah, sekarang kita membahas terkait dengan elemen-elemen sistem ekonomi. Jadi kita mengulik lagi, ada beberapa yang sudah kita sebagian bahas di depan ya. Ini saya mengutip dari Hatta ataupun dari Van der Kolk, bahwa elemen sistem ekonomi itu ada 6 unsurnya. Yang pertama, elemen sistem ekonomi itu biasa ditujukan untuk kebutuhan hidup ya. Kebutuhan hidup di sini apa saja sih? Ada 3 hal. Ada berkaitan dengan ragawi, sosial maupun spiritual. Tapi kalau konteksnya pada suatu negara yang mungkin secara tingkat spiritualnya belum mengeneralisir ya, mungkin dia hanya mencukupi 2 hal saja, yaitu ragawi dan sosial. Ragawi ini kaitan dengan apa sih? Ya dengan fisik ya, berkaitan dengan pangan, papan. Nah, itu kaitan dengan ragawi yang fungsinya adalah untuk eksistensi hidup. Jadi kalau itu tidak dipenuhi, maka kehidupannya tidak akan berlangsung seperti itu. Sedangkan kalau sosial ini memang kaitan dengan makhluk hidup maksudnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh adanya hubungan dengan pihak lain, sehingga makanya ada kebutuhan sosial ya. Kebutuhan sosial yang ujung-ujungnya dia menciptakan suatu norma dalam bermasyarakat yang jika ditarik lebih jauh maka menciptakan suatu kebudayaan khas dalam suatu bangsa. Nah, sedangkan kalau di Indonesia ada yang namanya kebutuhan spiritual ya. Kenapa? Karena hubungan spiritual ini berkaitan antara manusia dengan penciptanya. Lain dengan orang yang misalnya dia berpahamnya ateis, yang tidak mengenal agama seperti itu ya, kan banyak di negara-negara luar, atau bahkan negara kita juga mungkin ada yang seperti itu. Dia tidak perlu ada pemenuhan kebutuhan spiritual. Kemudian apalagi kaitan dengan konstelasi alamiah negara. Konstelasi itu apa sih? Ini kaitan dengan sumber daya alam ya. Nah, sumber daya alam ini fungsinya buat apa? Sama, untuk memenuhi hal yang tadi kita bahas di awal. Dia dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Caranya seperti apa? Caranya dengan alokasi. Jadi mengalokasikan sumber daya ini untuk ditujukan sebagai produk ataupun jasa yang bisa memenuhi kebutuhan kita, manusia. Seperti itu. Dan sumber daya alam ini juga kurang lebih berpengaruh terhadap kestabilan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kenapa? Karena kurang lebih, coba kalau kalian perhatikan, negara-negara yang punya aset alam yang
kaya ya, contohnya seperti Indonesia, kaya akan minyaknya, kaya akan batu baranya, emasnya, timah, nikel, dan lain sebagainya, itu cenderung pertumbuhan ekonominya akan bagus, ya, tidak stagnan dan tidak menurun, cenderung akan terus naik ya, menuju arah yang positif karena adanya aset alam tadi, gitu. Berbeda dengan negara-negara lain yang mungkin aset alamnya itu tidak terlalu banyak, maka dia harus hard effort ya, dia harus lebih berjuang untuk menciptakan suatu produk ataupun jasa yang kiranya itu bisa menjadi nilai jual. Nah, katakanlah seperti, ya kalau kita boleh bilang ya, Indonesia tuh kaya akan alamnya. Kita terbuai ya dengan alam ini sehingga kita bisa dibilang tidak terlalu interesting ya, tidak terlalu terdorong untuk menciptakan suatu teknologi misalnya, terkait dengan misalnya seperti teknologi digitalisasi. Ini yang awal mula menggadangkan teknologi itu adalah orang barat. Ya, negara barat ini terus berinovasi dalam hal terkait dengan teknologi. Kenapa? Karena mungkin dari sisi sumber daya alamnya pun juga terbatas. Ada, tapi terbatas. Atau bahkan dia ada, tapi dia memfungsikan itu bahwa mereka sadar ini adalah kekayaan alam yang tidak bisa diperbaharui, sehingga dia perlu berinvestasi bagaimana caranya si sumber daya alam ini difungsikan sehingga bisa menciptakan suatu nilai value yang lebih dari sekedar hanya menjual aset tersebut. Oleh karenanya makanya lebih negara luar pasti lebih maju dibandingkan kita, karena mindsetnya itu tidak hanya menjual mentahan dari suatu kekayaan alam yang ada di negaranya. Itu salah satu contohnya. Kemudian apalagi yang berpengaruh dalam suatu sistem ekonomi itu tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini terkait dengan tatanan penduduk suatu negara, dan ini juga terkait sekali dengan etos budaya kerja ya. Setiap negara punya penduduk yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ya, ada penduduk yang cenderung dia disiplin waktu. Contohnya seperti negara barat itu rata-rata penduduknya disiplin waktu. Apalagi Jepang. Wah, Jepang itu jangan ditanya. Telat sekian menit detik, kalau kalian punya klien orang Jepang, itu sudah jadi permasalahan yang krusial. Kita sudah dinilai tidak profesional dalam hal hanya urusan waktu, ya. Sementara di Indonesia lihat sendiri, gimana coba? Kita janjian jam berapa, datang kumpulnya jam berapa. Kalau masih lewat 10 menit, 15 menit mungkin masih oke. Tapi kalau udah sampai setengah jam, nah sayangnya hal yang kayak begitu dianggap lumrah di negara kita. Padahal itu suatu budaya kerja atau budaya yang kurang baik gitu. Nah, kita ini ya memperbaiki diri untuk bisa menjadi pribadi yang lebih unggul gitu ya. Jadi jangan menganggap sesuatu yang memang seharusnya bukan hal normal, lalu kita katakan normal seperti itu. Fungsinya apa sih? Ya, fungsinya kalau penduduk suatu negara itu punya kesadaran yang tinggi, punya etos kerja yang tinggi, maka otomatis negara itu juga pasti akan kemajuannya itu akan lebih signifikan dibandingkan yang cenderung mungkin penduduknya acuh-acuh, mungkin tidak terlalu giat dalam mengedepankan apa yang dia usahakan. Nah, itu kan sangat sayang sekali begitu. Padahal negara yang kaya akan kekayaan alam, tapi penghuninya ini tidak mengoptimalkan sumber daya yang ada di dirinya. Karena kalau kita boleh sejajarkan, nyatanya ada kok orang-orang Indonesia yang bisa berjuang ya setara kancah internasional dan unggul gitu. Jadi bukan jadi suatu alasan bahwa orang Indonesia kan beda, IQ-nya tidak sebagus orang luar. Rasa-rasanya sangat sedih ya kalau dengar kayak gitu, karena pada kenyataannya banyak kok anak bangsa Indonesia yang sangat berprestasi dalam kancah internasional. Jadi coba kita menjadikan itu menjadi benchmarking kita ya, untuk lebih giat lagi, lebih mendikdayakan segala potensi yang ada di diri kita. Kuncinya cuma satu, rajin, itu aja sih ya. Dan tidak mudah berpuas diri. Nah, kalau tenaga kerjanya suatu penduduk itu bisa sadar dan bisa memang memahami ya suatu
konteksnya ada di dalam suatu negaranya, maka dia akan ditujukan untuk bekerja sama. Karena kita dalam suatu tatanan sistem, kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita butuh adanya kerjasama. Yang mana satu pekerjaan akan terasa lebih cepat juga jika dikerjakan secara bersama-sama. Apalagi kalau dalam suatu sistem yang besar. Kalau ada suatu kerja, tidak ada gesekan kerjasama yang tertunda, maka otomatis pekerjaan itu juga tujuan yang diharapkan, tujuan akhir dari yang diharapkan juga pasti akan tertunda. Karena kaitannya, kalau di luar negeri mungkin untuk industrialisasi ya, dalam hal bahwa sebuah pabrik itu sudah lebih didominasi dengan alat, mungkin karena memang satu, penduduknya juga tidak terlalu banyak yang berkompeten, memiliki kemampuan spesialisasi di bidang itu juga mungkin tidak banyak. Oleh karena dia menciptakan yang namanya mesin. Fungsinya adalah untuk membantu mereka, mengefisiensikan pekerjaan mereka. Lain halnya dengan Indonesia yang penduduknya memang relatif banyak. Makanya kita disebut dengan padat karya begitu ya. Kalaupun kita mengadopsi suatu sistem, pasti sistem itu juga bisa dikatakan ada unsur padat karyanya di dalam situ. Jadi berkolaborasi antara mesin dengan sumber daya manusia itu juga. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama yang solid. Karena tenaga kerja memang kaitannya erat sekali dengan produksi, nah baik itu jasa maupun produk. Nah kalau sudah seperti itu, biasanya akan terjadi persaingan, ya. Persaingan ini dalam artian bagaimana sih? Jadi tenaga kerja ini biasa ada persaingan dari sisi kompetensi, dari sisi kualifikasi, dari sisi kualitas, yang akhirnya menciptakan suatu spesialisasi. Spesialisasi itu apa sih ya? Misalnya ada orang yang memang fokus core-nya itu dia ahli di bidang ekonomi, ada yang ahli di bidang mesin, ada yang ahli di bidang cuaca. Itu adalah spesialisasi. Fungsinya apa? Fungsinya supaya pekerjaannya lebih efisien. Beda toh antara pekerjaan yang dikerjakan orang yang tidak pada bidangnya, mungkin bisa, tapi dia butuh adaptasi. Nah, adaptasi itu pasti memakan waktu. Jika itu terjadi, pekerjaannya bisa selesai, tapi dia tidak efisien waktu. Nah, untuk itu dibutuhkan spesialisasi kualifikasi diri dengan tujuan agar terciptanya efisiensi. Kalau efisiensi sudah tercipta, maka akan tidak menutup kemungkinan akan terciptanya produk yang unggul. Seperti itu ya. Next, kita bahas terkait yang selanjutnya, elemen yang keempat adalah berkaitan dengan persediaan barang modal. Persediaan di sini maksudnya apa? Jadi setiap kita memproduksi sesuatu, tentunya tadi sudah ada SDM ya, sudah ada sumber daya alamnya juga, sudah ada dasar tujuannya untuk memenuhi kebutuhan yang mana, begitu. Yang keempat, dalam produksi itu tentunya dibutuhkan faktor-faktor lain nih, sumber daya lain, selain daripada sumber daya alam, tenaga kerja maupun sumber daya alam maupun tenaga kerja. Yaitu berkaitan misalnya seperti aset tetap, mesin-mesin, alat produksi, tanah, pabrik, kantor, itu menjadi bagian dari persediaan barang modal. Selain itu apalagi? Selain itu adalah terkait dengan prinsip-prinsip yang dibuat oleh suatu organisasi agar ketiga sumber dayanya atau bahkan lebih ya bisa mencapai tujuan yang diharapkan dengan efisien, seperti itu. Jadi juga ada kaitannya antara produksi, distribusi, hingga akhirnya sampai ke konsumen. Nah, kemudian apalagi? Ada teknik dan teknologi. Ini balik seperti yang tadi di diagram yang bundar tadi itu ya, bahwa dalam memproduksi produk ataupun jasa dibutuhkan teknik ataupun teknologi. Teknik ini fungsinya adalah untuk mengefisiensikan produksi. Contoh ya, kalau teknik dalam membuat suatu apa? Oke, kita tadi bahas penyaji makanan ya. Penyajian makanan. Tentunya setiap koki pasti punya tekniknya sendiri, ya. Ada koki yang mungkin tekniknya lebih suka mengikuti teknik mengadopsi dari luar, misal, karena dia mungkin sekolahnya juga sekolah kulinerinya di luar. Tapi ada juga yang menggunakan teknik Indonesia. Karena mereka punya pendapat masing-masing. Misalnya kalau dari yang kuliner Indonesia dia berpendapat bahwa teknik cara masak ala Indonesia itu lebih terasa rempahnya.
mungkin lebih lama, misal kayak marut deh, kelapa gitu ya, kan masih ada tuh yang suka marutnya manual, tidak dengan blender. Kenapa? Karena menurut mereka hasilnya beda, rasanya beda. Nah itu berkaitan dengan teknik yang itu ilustrasi yang sederhananya seperti itu. Yang fungsinya tapi kalau dalam hal produksi itu efisiensi. Tapi ini saya tadi menjelaskan terkait dengan apa sih yang dimaksud teknik itu. Sedangkan teknologi ini kita berkaitan dengan sama tujuannya untuk efisiensi juga. Tapi biasanya fungsi utama adalah untuk bisa berdaya saing. Kalau tadi berkaitan dengan marut kelapa begitu ya. Yang satu menggunakan blender, yang satu maunya parutan. Dua-duanya jadi santan, tapi yang blender tentunya lebih cepat dong ya, dan waktunya juga pasti lebih cepat, tenaganya juga lebih sedikit dibandingkan yang marut sendiri. Mungkin dari segi cita rasa juga nggak akan terlalu jauh beda, walaupun mungkin ada sedikit perbedaan begitu ya. Tapi kalau kita lihat dari kacamata ekonomi, tentunya yang pakai blender ini lebih efisien dan lebih cepat tentunya untuk produktivitas. Oke. Yang terakhir ada unsur yuridis dan sosial. Ini juga berkaitannya dengan tadi unsur politik, unsur culture dari suatu bangsa. Fungsinya apa sih? Yuridis itu kan terkait dengan hukumnya. Ini fungsinya adalah untuk memberikan arah dan batasan tindakan supaya tidak ada suatu kepentingan yang bisa mencederai kepentingan yang lain. Misalnya kalau pemimpin pasti dia mengharapkan laba yang terus menaik. Tapi kalau ternyata pegawainya tidak merasa makmur, pegawainya tidak merasa happy dengan pekerjaannya, tentu itu sudah melanggar ketentuan dari undang-undang yang ada. Nah itu dengan adanya organisasi yuridis ini, maka itu memberikan batasan-batasan terkait dengan tindakan dari subjek ekonomi. Itu contoh yang sederhana. Lain hal lagi dengan yang berkaitan dengan alam, ya, terkait dengan limbah, AMDAL. Itu juga untuk tidak hanya melindungi personal, yaitu manusianya, tapi juga melindungi alam. Nah, itulah fungsinya yuridis. Sedangkan terkait dengan sosial, ini berkaitan dengan politik, etika, ataupun agama. Jadi terbentuk kaidah-kaidah moral yang fungsinya juga sama sebagai batasan. Ini sama, kurang lebih sama seperti yang saya bahas tadi di awal terkait dengan diagram yang bulat tadi. Oke, next. Kemudian kita bahas terkait dengan ini adalah yang terakhir, yaitu terkait dengan permasalahan apa sih yang timbul dalam suatu sistem ekonomi. Tentunya permasalahan ini seperti yang dibahas tadi ya, terkait dengan kesimpulan bahwa masalah dalam sistem ekonomi itu tidak jauh dari 3 hal. Produksi, distribusi, dan konsumsi gitu. Dan biasanya nanti akan merujuk pada 4 pertanyaan ini ya, terkait dengan apa, bagaimana, kepada siapa, dan kapan. Seperti itu. Terkait dengan apa, ini berkaitan dengan apa sih yang perlu diproduksi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang kita bahas tadi di awal. Nah, kalau sudah bicara terkait dengan apa yang diproduksi, biasanya kan berkaitan dengan supply demand ya. Kalau sudah bicara dengan supply demand, kemudian sudah pengaruhnya adalah terkait dengan jadwal produksi, maka tidak akan jauh-jauh dari pengalokasian sumber daya. Baik itu pengalokasian sumber daya alamnya, tenaga kerjanya atau SDM-nya, maupun terkait dengan sumber daya modal ya, aset tetap ataupun yang lainnya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan produksi itu tidak akan jauh-jauh dari alokasi ya. Permasalahannya adalah terkait dengan alokasi. Apa alokasi sumber daya yang pas ataupun yang bisa memenuhi suatu kebutuhan produk ataupun jasa. Karena kenapa itu menjadi permasalahan? Karena bisa jadi dalam satu waktu ketika dibutuhkan A ya, produk A, SDM-nya ada, kemudian alatnya ada, tapi sumber daya alamnya terbatas. Nah, itu kan jadi masalah ya. Atau kebalikannya, pesanan makanannya banyak ya, kemudian kokinya ada, tenaga kerjanya ada, tapi waktunya tidak cukup. Oleh karena perlu menambah orang yang berkompeten dalam hal memasak misalnya.
Nah, mencari orang yang berkompeten dalam bidang itu juga tidak bisa cepat, ya kan? Kita juga harus butuh waktu mengetesnya dan lain sebagainya, maka timbullah permasalahan ekonomi. Terkait dengan distribusi, biasa berkaitan juga dengan ada dua, ada kaitan dari supplier ke produsen ataupun dari produsen ke konsumen. Itu juga jadi masalah masalah terkait dengan produksi, ya. Kalau di antara salah satu itu terjadi suatu masalah, maka biasanya namanya sebuah sistem tentunya akan menjadi terhambat. Tujuan akhirnya untuk sampai ke konsumen pun juga akan terhambat. Bahkan kalau momentumnya mungkin sudah tidak ada, ya bisa dikatakan mungkin penjualannya juga tidak akan optimal. Contoh, kayak kita COVID begini ya, orang COVID butuh masker. Coba kalau kita ingat-ingat dulu, bagaimana susahnya dan mahalnya mencari masker ya waktu awal-awal pandemi. Nah, itu kan salah satu problem di mana demand-nya meningkat drastis ya. Tapi supply-nya kurang, bahkan sampai kita harus rebutan. Ketika demand-nya banyak, supply-nya kurang, otomatis harganya pasti akan mahal. Benar nggak? Itu salah satu contoh nyata problematika dalam sebuah sistem ekonomi. Dalam hal apa yang harus diproduksi. Nah, kemudian yang kedua kita membahas terkait dengan bagaimana. Nah, ini kaitannya dengan biasanya teknologi ataupun teknik ya. Bagaimana memproduksinya? Nah, ini berkaitan dengan kalau saya bilang 3T. Teknik, teknologi, tenaga kerja. Bagaimana sih membuat produk ini? Tekniknya seperti apa yang efisien? Teknologinya apa yang efisien, yang tidak terlalu high maintenance tapi juga tidak low cost, tapi menghasilkan output yang mempunyai nilai value yang lebih, seperti itu. Dan tenaga kerjanya yang bagaimana sih yang perlu kita hire? Apakah tenaga kerja yang profesional tapi bayarannya harus tinggi, atau cukup yang medium saja supaya tidak terlalu high cost tapi bisa lebih banyak tenaga kerjanya sehingga produksinya juga lebih banyak, atau seperti apa? Nah, itulah permasalahan-permasalahan dalam sisi bagaimana sih produksinya, bagaimana sih memproduksi sesuatu dengan efisien, apakah lebih banyak padat karyanya atau lebih banyak mesinnya, atau teknologi A atau teknologi B, atau teknik A atau teknik B. Nah, itu permasalahan yang sering terjadi. Makanya setiap suatu produk, setiap produsen tentunya pasti akan mengupdate tuh tekniknya, teknologinya, yang fungsinya adalah untuk mencari yang paling efisien. Efisien tuh gimana sih? Efisien itu adalah dikatakan efisien kalau low cost, outcome-nya naik gitu ya. Biayanya rendah, produksinya efisien ya. Proses memproduksinya efisien, baik itu efisien waktu, efisien dari sisi tenaga kerjanya juga, tapi bisa menghasilkan produk yang valuable. Valuable itu maksudnya gimana ya? Produknya itu bisa dikatakan kualitasnya bagus ya. Terus apalagi produknya dalam jumlah yang lebih banyak gitu. Dalam satu waktu yang sama tapi produksinya lebih banyak, tentunya profitnya juga akan semakin besar. Seperti itu. Lalu permasalahan ketiga adalah sasarannya ya. Kepada siapa nih kita membuat produk atau jasa? Makanya kalau dalam ekonomi selalu dibagi sasaran ekonominya, sasaran marketnya, sasaran pasarnya itu pasti terbagi-bagi. Ada yang memang medium low, medium high, atau memang pangsa pasarnya yang yang punya pendapatan yang besar ataupun yang pendapatannya rendah, itu kan beda-beda. Makanya kalau kita lihat tuh di Indonesia itu ya, dari baju yang paling murah sampai baju yang mahal yang harganya satu baju puluhan juta pun ada. Kalau dipikir-pikir memang ada yang beli? Ya ada. Skup skup pembelinya tuh pasti ada ya. Tinggal kita mau konsisten nggak untuk menjual itu dengan sasaran pasar yang memang sudah kita tuju, kita niatkan seperti itu. Fungsi dan ini seperti yang tadi saya bilang, kaitannya pasti dengan pendapatan maupun tatanan sosial.
Kalau dia biasa menjual baju branded ya, yang harganya mahal, lalu dia jual di penduduk yang medium low, tentunya pasti nggak akan laku. Tapi kalau dia jual di para kalangan artis ya, yang sangat memperhatikan penampilan, karena itu yang adalah nilai jual dia ketika dia performs, tentunya tetap akan laku walaupun semahal apapun. Atau brand itu memang terkenal dengan kualitasnya yang luar biasa bagus. Nah, barang itu pasti akan tetap terbeli walaupun mahal, tapi memang dia terjamin kualitasnya bagus. Katakanlah misalnya seperti handphone deh, ya. Handphone ada yang dari murah sampai yang paling mahal. Nyatanya brand yang Apple itu tetap aja kok banyak yang minat, banyak yang beli, walaupun mahal, ya. Karena mereka menyesuaikan juga dengan kebutuhan, karena setiap barang antara harga dengan kualitas pasti sejalan ya, gitu. Jadi ini berkaitan dengan kepada siapa produk atau jasa itu akan dijual. Nah, yang terakhir terkait dengan waktu konsumsi. Ini juga terkait dengan distribusi. Sama halnya seperti dalam masa pandemi ini, bayangkan banyak sekali produsen yang tadinya tidak memproduksi masker, lalu dia memproduksi masker. Kenapa? Karena dia memainkan momentum, ya. Kapan itu dikonsumsi? Timingnya pas ketika dia misalnya orang lagi sibuk menjual masker, lalu dia malah justru sibuk memproduksi pakaian gaun atau apa. Tentunya pasti dia tidak memainkan momentum itu gitu ya. Karena kalau misalnya dia memproduksi gaun, ya siapa juga yang akan memakai gitu. Karena dia juga kan tidak bisa keluar rumah ketika pandemi gitu ya. Tapi lalu dia banting setir. Dari yang tadinya dia produsen baju, dia memproduksi masker dengan berbagai macam custom ya. Ada yang maskernya dari batik, ada yang dari kain tenun, ada yang dia bermotif-motif dengan payet. Nah, nyatanya walaupun sebetulnya dari sisi kesehatan itu juga tidak sesuai dengan yang seharusnya, tetap banyak yang beli. Itu adalah salah satu terkait dengan problematika masalah kapan itu dikonsumsi. Ketika memang dia bisa memainkan momentumnya, otomatis profit dia akan tinggi. Tapi kalau dia salah dalam memainkan momentum, tentunya juga dia tidak akan mendapatkan tujuan yang seharusnya gitu. Jadi kalau misalnya kita di bidang catering, ya cobalah membuat makanan yang bisa meningkatkan daya imun seperti itu, atau bisa membuat tubuh kita lebih bugar. Nah, itu tentu pasti akan banyak itu dicari oleh para konsumen. Nah, jadi ekonomi itu dinamis, ekonomi itu tergantung bagaimana kita bisa memposisikan diri untuk memanfaatkan suatu peluang. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian masih berkaitan juga dengan tadi ya permasalahan masa ekonomi, ya ini adalah salah satu solusi dalam memecahkan tadi permasalahan yang ekonomi yang sudah dijabarkan di awal. Jadi terkait dengan what ya, terkait dengan sumber daya terbatas, maka kita perlu merealokasikan sumber daya itu. Contohnya kayak tadi, kalau misalkan memang kurang kokinya, ya mau tidak mau harus nambah. Kalau memang supplier A itu memberikan kita harga jual bahan bakunya meningkat, ya kita cari supplier lain. Itu namanya reallocation of economic resources. Kemudian yang kedua, kita berkaitan dengan tadi how, bagaimana. Nah, sebenarnya teknologi itu juga tergantung dari balik lagi ke struktur ekonomi negara tersebut ya. Jadi kalau misalnya kita mau invest di bidang teknologi, maka sesuaikanlah juga dengan struktur ekonomi negara itu. Sebagai contoh, kalau memang negara itu agraris ya, memang tanahnya subur, alangkah agak kurang pas begitu ya kalau kita malah mencontoh negara yang memang mungkin dia tidak kaya di bidang alamnya. Mungkin dia lebih kepada dia meningkatkan daya saing dalam bentuk skill sumber daya manusianya. Seperti dia bisa membuat alat berbagai macam mesin. Contohnya Jerman, dia bisa membuat berbagai macam alat ataupun mesin sesuai dengan custom yang kita butuh. Makanya Pak Habibie almarhum itu juga kan, kenapa dia memilih Jerman juga salah satu pertimbangannya kan seperti itu.
Nah, kalau misalnya memang negaranya agraris, negara memang dalam konteks pertanian, maka yang di yang diinvestasikan adalah teknologi yang berkaitan dengan agraris ini. Apakah bisa menciptakan bajak yang tidak hanya dengan kerbau begitu ya, bisa menciptakan bajak yang bisa efisien, menanam padi tidak manual lagi dengan membungkukkan badan, tapi dia bisa menggunakan mesin. Kan kalau kita lihat di luar negeri tuh, kalau untuk menanam padi itu juga sudah dengan mesin ya, dia cuma jalanin, padinya udah langsung tertanam begitu saja. Nah, itulah contoh tadi kenapa menggunakan teknologi harus sesuai dengan struktur ekonomi negara tersebut. Jadi misalnya kayak Indonesia nih, Indonesia tadi kita bahas bahwa dia tidak mutakhir, tapi dia juga tidak tradisional gitu ya. Dia di tingkat tengah-tengah, atau kita bisa bilang teknologi madya. Nah, jadi biasanya metodenya atau tekniknya itu masih dengan mengkombinasikan adanya tenaga kerja atau padat karya begitu dengan kombinasi mesin-mesin yang setidaknya bisa mengefisiensikan suatu pekerjaan. Tapi kalau kita bisa membandingkan, tentunya mesin-mesin itu sebetulnya kalau di negara barat mungkin sudah lawas gitu ya, sudah usang, sudah tidak dipakai lagi. Contoh, perkereta apian Indonesia komuter line. Itu kan produk-produk dari Jepang begitu ya. Di Jepangnya sendiri sudah tidak memakai itu gitu. Itu adalah ibaratnya barang second-nya. Tapi di Indonesia itu menjadi sebuah teknologi transportasi yang mumpuni dibandingkan yang sebelumnya, ya kan? Dulu zamannya saya masih ingat banget ya, saya di era merasakan komuter lain dan tidak gitu, itu beda sekali loh dari sisi sistem KAI-nya sendiri ataupun kereta yang sumber daya modal yang dipakai itu berbeda sekali begitu. Nah ini kan salah satu hal yang mendasari bahwa Indonesia itu berada di tengah-tengah, jadi bisa dibilang dengan adalah pasar konsumsi ya, seperti itu. Tapi ya tidak berkecil hati, tidak menutup kemungkinan kalau anak-anak bangsa ini bisa lebih tangguh ya, lebih mendikdayakan diri, kita bisa juga menjadi salah satu negara yang cukup kemajuan teknologinya cukup bisa diperhitungkan lah, seperti itu. Kemudian terkait dengan whom, ya, terkait dengan siapa sih yang menggunakan produk atau jasa ini? Kaitannya adalah kalau dari sisi pemerintah, tentunya dia akan menghapuskan, kalau di Indonesia misalnya menghapuskan pengangguran atau membuat pendapatan merata seperti itu. Tapi pada kenyataannya tidak akan mungkin terjadi pemerataan pendapatan sampai 100%. Kenapa? Karena faktornya sangat banyak, baik itu faktor internal maupun eksternal, dan itu akan menjadi sebuah PR yang sangat berat kalau sampai hal itu bisa dilakukan begitu. Karena terutama faktor internal ya, ini faktor yang berkaitan dengan manusianya sendiri. Tentunya setiap manusia itu punya keunikannya masing-masing, punya karakternya masing-masing, tidak bisa diseragamkan seperti mesin begitu. Nah, kaitannya dengan ini apa sih? Ini berkaitan dengan motivasi kerja seseorang pun itu berbeda-beda ya, dari berbagai tingkat kalangan itu pasti berbeda-beda, belum lagi faktor eksternalnya. Contoh, kalau misalnya dalam, ya sama seperti supply demand tadi ya, kalau dalam suatu negara bahwa spesialisasi profesi tersebut itu sangat langka, otomatis pendapatan dia yang diterima pasti lebih besar dibandingkan kalau dia di negara yang lain misalnya seperti apa ya contohnya, ya katakanlah gini deh, yang masih langka di Indonesia misalnya ya, orang yang expert di bidang digitalize, yang dia bisa memprogram segala sesuatu dengan mudah gitu ya, walaupun dengan permintaan atau customize yang tinggi, itu rasa-rasanya ada, tapi tidak banyak. Oleh karenanya pasti gaji seorang programmer itu pasti tinggi. Tapi nanti ketika sudah masa di mana mungkin lingkungannya sudah semakin banyak, itu akan menurun dengan sendirinya. Tapi kalau kita mengharapkan pemerataan pendapatan 100%, rasa-rasanya tidak akan mungkin gitu.
Kemudian terus solusinya apa kalau misalnya memang tidak bisa seperti itu? Kalau tidak bisa terjadi pemerataan pendapatan, yang bisa dilakukan adalah income bracket ya. Income bracket ini jadi kita memberikan batasan terendah ya, batasan terendah bahwa kalau ini tercapai maka kurang lebih hidupnya insya Allah layak kok gitu. Contohnya apa sih? Kalau di Indonesia mungkin UMR ya kan ada batas minimum gaji yang harus diterima oleh tenaga kerja dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Fungsinya UMR itu seperti income bracket di sini. Oke. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan kapan. Nah ini adalah permainan momentum. Kalau orang jiwanya entrepreneur banget, biasa dia akan mudah sekali melihat peluang dan biasa dia akan visioner ya. Jadi dia akan melihatnya tidak dari pertimbangan 1-2 tahun, bahkan mungkin jauh 10-20 tahun dia sudah memikirkan itu. Jadi jangan kalian kira toko-toko online ini ya seperti Tokopedia, kemudian Bukalapak yang kita ngomong branded Indonesia ya, lokal punya deh. Itu mereka juga kan sudah mencoba membangun itu jauh sebelum kita betul-betul aware tentang digitalized shopping ini gitu. Dari yang awalnya dulu kalau nggak salah itu masih berawal dari Kaskus ya, Kaskus kemudian jadi OLX, Kaskus kemudian OLX, terus ada dulu Bukalapak bukan itu namanya apa ya itu kan sebuah apa ya, mereka adalah orang-orang yang visioner, yang dia sudah berpikir jauh sekali sebelum itu betul-betul booming di Indonesia. Padahal di luar negeri pun sudah lama untuk bisa membuat teknologi yang seperti itu gitu, seperti Amazon, eBay, itu kan salah satu benchmarking dari mereka untuk membuat sistem yang sama. Dan akhirnya di era-era tahun berapa tahun ke belakang ini baru mereka eksistensinya tinggi gitu ya. Termasuk salah satu juga Gojek, itu juga suatu inovasi yang sangat baik ya, terutama apalagi berkaitan dengan pandemi, orang nggak bisa shopping ke mall. Kalau dulu mungkin masih bisa rata ya, ada pasarnya sendiri, orang yang memang gemar shopping yang harus ketemu barangnya, tapi ada orang yang memang shopping itu cukup melihat dari layar. Nah, itu di momentum pandemi itu online shopping menjadi bisa dibilang eksistensinya meningkat seperti itu. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan momentum maka perlu mempertimbangkan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dan fokus di tujuannya. Apa yang ingin dicapai di tujuannya itu? Apakah tujuan? Makanya kalau bisa dibilang membuat suatu tujuan itu harus berkelanjutan ya. Karena ketika kita sudah mencapai satu tujuan, tentu kita akan mempunyai tujuan lain. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Makanya kalau kalian bisa menjadi seorang entrepreneur ya, dan kalian akan menemukan 4 hal ini. Kalau maksudnya gini, kalau menjadi entrepreneur, 4 hal ini tentunya akan terasa sekali gitu loh, hadir di dalam kehidupan kalian. Tapi kalau in case-nya adalah karyawan, ya akan tetap ketemu, tapi mungkin tidak akan terlalu berdampak atau berimpact ke kehidupannya gitu ya. Jadi dari semua permasalahan ini apa sih inti poinnya? Jadi inti poinnya adalah intinya adalah bagaimana apakah sistem ekonomi itu bisa meningkatkan ya, paling tidak mencapai standar penghidupan yang layak. Syukur-syukur bisa meningkatkan standar hidupnya menjadi lebih baik atau lebih tinggi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan menciptakan kebebasan ekonomi, maksudnya adalah freedom financial. Mungkin nggak sistem ekonomi itu membuat negara itu tidak lagi harus berhutang ke negara lain ataupun masyarakatnya tidak akan terlalu dominan untuk menggunakan uangnya tidak membagi antara investing ataupun dengan consuming gitu ya. Kemudian yang keempat, adanya kepastian ekonomi bagi semua orang. Jadi kalau sistem ekonomi itu dikatakan sudah baik adalah ketika dia bisa mengcover segenap kebutuhan semua masyarakat. Kepastian ekonomi di sini maksudnya gimana sih? Kepastian ada produknya, ada jasanya, atau harganya itu memang rasional seperti itu. Itu yang disebut dengan kepastian ekonomi. Jadi
salah satunya juga menghindari adanya terjadinya krisis. Nah, kemudian apa lagi? Sistem ekonomi itu bisa menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan pasarnya, dalam hal ini adalah konsumen. Yang terakhir, berkaitan dengan distribusi pendapatan yang layak. Nah, ini berkaitan dengan tadi yang pemerataan pendapatan. Kalau memang sistem ekonominya baik, tentunya tingkat kelayakan hidup di suatu negara itu tentunya pasti akan meningkat gitu. Nah, inilah sekilas ya yang berkaitan dengan sistem ekonomi. Untuk sistem ekonomi Indonesianya kita akan bahas di sesi berikutnya. Ini adalah covernya dulu terkait dengan sistem ekonomi, dan nantinya kita akan membahas terkait dengan sistem ekonomi Indonesia dan lingkungan eksternal yang akan mempengaruhi suatu sistem ekonomi. Oke, saya harap ini bisa menjadi gambaran yang mempermudah pemahaman terkait dengan suatu sistem atau sistem ekonomi, sehingga nanti bisa mempermudah untuk mempelajari sesi-sesi berikutnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.